Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Khairul Rahman, NIM 120250078 dari Prodi Teknik Lingkungan TPB 46. Di sini saya membuat dua program. Yang pertama, menghitung volume kubus dan volume prisma segitiga pada matematika dasar. Alasan saya memilih program ini karena agar mempermudah teman-teman dalam menghitung volume. Jadi, teman-teman hanya memasukkan angka ke dalam program tanpa menghitung secara manual. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu menghitung volume kubus dan volume prisma segitiga pada matematika dasar. Yang pertama saya akan menjelaskan menggunakan flowchart. Di sini kita mendeklarasikan variabel dahulu. Yang pertama menggunakan array dengan variabel bilangan dan indeksnya adalah 4. Lalu integer dengan variabel pilihan, string dengan variabel ulangi. Lalu di sini saya menggunakan while. Lalu menu yang pertama dalam program ini yang kelihatan yaitu adalah menu yang dapat diinput. Yang pertama menghitung volume kubus, yang kedua menghitung volume prisma segitiga. Lanjut, di sini ada output lagi, silahkan pilih menu 1 atau 2. Bawahnya lagi ada input pilihan, yaitu memasukkan 1 atau 2 tadi, yaitu kita tinggal memilih menghitung volume kubus atau volume prisma segitiga. Lanjut lagi, di sini ada if else, yaitu dengan rumus pilihan sama dengan 1, dan yang kedua pilihan sama dengan 2. Di sini saya akan menjelaskan pada pilihan yang kedua ini, yaitu di sini ada programnya, yaitu output menghitung volume prisma segitiga. Lalu output masukkan alas, input array 0, yaitu memasukkan apa itu angka alasnya ini yang kita mau masukkan, terus masukkan lebar, input array 1, memasukkan angkanya tadi dari lebar, besarnya lebar, terus di sini ada output masukkan tinggi, input array 2 yaitu memasukkan besarnya tinggi. Lanjut di sini, nah di sini ada rumusnya yaitu bilangan 3 sama dengan 0,5 dikali array 0 dikali array 1 dikali array 2. Di sini ada yaitu hasilnya dari output, yaitu volume prisma segitiganya adalah V sama dengan bilangan dengan satuan cm kubik. Nah, begitu. Terus, waktu tadi di sini, ini kan ada silahkan pilih menu 1 atau 2 inputnya di sini. Jika kita salah memasukkan, yaitu di sini kan ada pilihannya ada 1 sama 2. Jika kita memasukkan taruhlah 3 dan seterusnya, maka itu akan terjadi error dan akan muncul output di sini yaitu menu yang Anda masukkan salah. Lanjut ke bawah. Di sini ada output. Tekan Y besar atau Y kecil untuk ulangi program. Jika kita mau mengulangi program, yaitu tekan Y besar atau Y kecil. Maka untuk mengulangi program, di sini ada input ulangi, yaitu memasukkan Y-nya itu buat kita mengulangin. Dan di sini ada lagi rumusnya, yaitu untuk menjalankan tadi, Y tadi, itu dengan ulangi sama dengan Y besar, atau ulangi sama dengan Y kecil. Maka kita akan kembali ke sini, ke awal lagi. Lanjut ke sini. Jika kita memasukkan kecuali Y ini, maka akan terjadi programnya itu akan berhenti atau selesai. Nah, di sini kita langsung jalankan programnya. Ada kesalahan tadi. Nah, kita masukkan, silakan pilih menu. Menu yang dapat diinput, 1 menghitung volume kubus, 2 menghitung volume prisma segitiga. Silahkan pilih menu, 1 atau 2. Saya pilih 2. Enter. Ini menghitung volume prisma segitiga. Masukkan alas, taruhlah 5. Enter. Terus masukkan lebar 7. Masukkan tinggi 6. Lalu enter. Itu volume prisma segitiganya adalah V sama dengan 105 cm kubik. Tekan Y besar atau Y kecil untuk mengulangi program. Kita tekan Y, terus enter.
Langsung mengulang, kita pilih 1, enter, 3, 6, 5. Hasilnya yaitu 90 cm kubik. Di sini tekan Y. Nah, kita salahkan yaitu masukkan taruhlah N. Enter. Nah, program otomatis langsung berhenti. Lanjut, di sini saya akan menerangkan yaitu C++-nya untuk matematika dasar program perhitungan kubus dan prisma segitiga tadi. Nah, di sini di awal ada perkenalan yaitu nama saya Ditya Khairul Rahman, NIM, terus matematika dasar ini, di sini ada rumusnya. Ini rumus. Lanjut ke include IOStream, yaitu gunanya untuk input dan output. Terus bawahnya lagi using namespace std, yaitu gunanya biar teman-teman ketika menggunakan cout tidak menggunakan std lagi. Lalu bawahnya lagi ada in main sebagai tubuh program. Lalu ada float bilangan, ini adalah array. Terus ada in pilihan sebagai percabangan, char ulangi sebagai perulangan. Di sini lanjut lagi di bawahnya ada cout. Cout ini sebagai variasi saya buat program ini. Untuk di atasnya itu ada volume kubus dan prisma segitiga. Lanjut ke do. Di sini ada do. Saya menggunakan do. Langsung ke cout. Di sini ada menu yang dapat diinput. Lalu bawahnya ada cout lagi. 1, menghitung volume kubus. 2, menghitung volume prisma segitiga. Lalu di sini ada cout, silahkan pilih menu. Di sini bawahnya lagi ada in untuk user memasukkan pilihan, yaitu pilihan 1 atau 2 tadi. Terus di sini ada cout lagi untuk end line. Nah, lanjut di sini, kan tadi ini kan ada suruh memilih 1 atau 2. Nah, di sini ada pilihannya, ada percabangan. Ini 1, dan ini yang kedua. Ini yang kedua. Di sini if pilihan, saya menggunakan if dengan rumus pilihan sama dengan 1, terus cout menghitung volume kubus. End line, terus float, cout masukkan sisi, terus in bilangan atau array 0. Kita masukkan besarnya sisi. Terus lagi float S1, cout masukkan sisi, float S2 masukkan sisi lagi, terus in masukkan array-nya, array 1, array 2. Di sini float FK array 0 dikali array 1, array 2. Dengan cout, volume kubusnya adalah ini. Pokoknya ntar akan menggunakan satuannya yaitu cm kubik. Lanjut lagi ke yang kepilihan kedua ini, sama seperti yang di atas tadi, menghitung ada cout, menghitung volume prisma segitiga, lalu di end line. Terus float, cout, masukkan alas, masukkan lebar, masukkan tinggi, terus in-nya array 0, array 1, array 2. Ini array 2. Lalu di sini ada cout lagi, prisma segitiganya adalah terus dengan satuan cm kubik. Lanjut lagi. Di sini ada else. Dan bawahnya lagi ada cout, menu yang Anda masukkan salah. Jika tadi itu adalah S perulangan, jika tadi kan di sini ada pilihan 1 atau 2. Nah, jika kita masukkan salah, taruhlah kita salah mencet di 3, maka akan muncul menu yang Anda masukkan salah. Lalu bawahnya lagi di sini ada cout and line. Terus bawahnya lagi ada cout, tekan ini untuk perulangan, tekan Y besar atau Y kecil untuk ulangi program. Terus bawahnya lagi in untuk ulangi. Itu masukkan Y besar atau Y kecilnya tadi. Nah, di sini ada well sebagai perulangan, sebagai perulangan. Di sini ada rumusnya yaitu ulangi sama dengan Y besar atau ulangi sama dengan Y kecil. Lalu di bawahnya di sini ada return. Ini berfungsi untuk eksekusi dari function untuk memberhentikan program ini. Lanjut, kita combine dulu untuk tahu salahnya
ada salahnya apa enggak. Nah, ini salahnya 0, errornya tidak ada, lalu kita run. Nah, di sini masuk volume kubus dan prisma segitiga. Menu yang dapat Anda input, yang satu menghitung volume kubus, yang kedua menghitung volume prisma segitiga. Silakan pilih menu, satu atau dua, saya pilih dua. Oke, masukkan alas, 4, enter, masukkan lebar 6, masukkan tinggi 7, hasilnya yaitu 84 cm kubik. Tekan Y atau Y untuk ulangi. Kita tekan Y. Set. Langsung masuk. Nah, silahkan pilih menu 1 atau 2. Kita tekan, taruhlah salah mencet 4. Lalu akan muncul menu yang Anda masukkan salah. Lalu ada lagi tekan Y atau Y untuk ulangi program. Kita tekan lagi, taruhlah salah mencet lagi U. Kita masukkan. Nah, lalu program akan terhenti karena error, karena dimasukkan salah. Lanjut ke program saya yang kedua, yaitu menghitung arus, hambatan, dan tegangan. Alasan saya memilih program ini karena agar mempermudah teman-teman dalam menghitung arus, hambatan, dan tegangan. Jadi, teman-teman hanya memasukkan angka ke dalam program tanpa menghitung secara manual. Mantap. Lalu lanjut, di sini saya akan menjelaskan program saya yang kedua itu. Yang pertama saya akan menggunakan flowchart dulu atau logarithm. Yang pertama ini kita mendeklarasikan variabel dahulu yang akan digunakan. Ini 3 ini. Lanjut, di sini saya menggunakan array dengan variabel bilangan dan indeksnya adalah 3. Lanjut, di sini yang kedua integer dengan variabelnya pilih. Di sini string dengan variabelnya ulangi. Lalu di sini saya menggunakan while. Lalu di sini ada output. Di sini adalah output yang pertama kali akan muncul dalam program ini, yaitu menu yang dapat diinput, 1 menghitung besar arus, 2 menghitung besar hambatan, 3 menghitung besar tegangan. Lalu ada output lagi, silahkan pilih menu 1 atau 2 atau 3. Di sini input, pilih 1, 2 atau 3, memasukkan 1, 2 atau 3. Terus di sini saya menggunakan if else, yaitu yang pertama menggunakan rumus pilih sama dengan 1, yang kedua menggunakan rumus pilih sama dengan 2, dan yang ketiga pilih sama dengan 3. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan pada pilihan yang pertama. Pilihan program yang pertama yaitu output menghitung besar alas, yang kedua output masukkan besar tegangan, lalu input array 0 yaitu memasukkan besar tegangan. Terus di sini output lagi masukkan besar hambatan, terus input array 1 yaitu memasukkan besar hambatan. Nah, di sini ada rumusnya yaitu array 2 bilangan dibagi array 0 dibagi array 1. Nah, di sini ada output lagi yaitu hasil dari besar arusnya adalah sekian dan satuannya adalah volt. Nah, dalam pilihan 2 dan 3 ini sama saja akan tetapi menggunakan rumus yang berbeda. Nah, tadi kan di sini ada pilihan 1, 2 atau 3. Nah, seumpamanya kita memasukkan kecuali 3 ini, taruhlah 4 gitu. Kita salah memasukkan, maka akan muncul output yaitu menu yang Anda masukkan salah. Lalu lanjut di sini, jika kita mau akan terjadi pengulangan. Nah, jika kita ingin mengulangi, maka tekan Y atau Y besar atau Y kecil untuk ulangi program. Lalu di sini ada input ulangi. Terus lanjut ke sini, do. Nah, di sini ada rumusnya yaitu ulangi sama dengan Y besar atau ulangi sama dengan Y kecil. Jika kita menekan Y, entah itu Y besar atau Y kecil, maka akan kembali ke sini menu yang dapat diinput. Nah, lanjut, jika kita salah memasukkan Y-nya ini atau kita memasukkan N seumpamanya, maka program akan berhenti. Atau kita mau menghentikan program, ya silakan tinggal masukkan huruf selain Y. Di sini saya akan menjalankan programnya. Langsung saja kita eksekusi.
Menu yang dapat diinput, 1 menghitung besar arus, 2 menghitung besar hambatan, dan 3 menghitung besar tegangan. Silahkan pilih menu 1, 2, atau 3. Kita pilih 1. Terus di enter, hitung besar alas, masukkan besar tegangan, yaitu taruhlah 50. Kita enter, masukkan besar hambatan 70. Kita enter. Lalu dapat ini besarnya yaitu 0,7 sekian volt. Di sini ada tekan Y besar atau Y kecil untuk ulangi program, kita tekan. Nah, langsung mengulangin ke yang atas tadi. Nah, jikalau kita memasukkan, taruhlah ini kita masukkan 5, maka akan terjadi menu yang Anda masukkan salah. Nah, di sini ada tekan Y besar atau Y kecil untuk ulangi program. Nah, kita mau mengakhiri atau kita salah memasukkan, maka akan terjadi, ya, program akan berhenti seperti ini. Programnya selesai. Ya, lanjut ke C++ atau CPP dari program saya yang kedua, yaitu fisika dasar program perhitungan besar arus, hambatan, dan tegangan. Di sini awal ini saya menaruh biodata saya, nama, NIM, terus nama program, dan rumus. Ini rumusnya. Terus di sini ada include IOStream yang berfungsi untuk input dan output. Terus di sini ada using namepads std yang gunanya biar teman-teman ketika menggunakan cout, nih cout, tidak menggunakan std lagi. Terus di sini ada inline sebagai tubuh program. Terus di sini ada shoot bilangan, ini adalah array. Terus in pilihan atau percabangan. Terus di sini ada char atau char ulangi atau perulangan. Lanjut, di sini ada cout. Ini isinya perhitungan besar arus, hambatan, dan tegangan. Di sini saya sebagai variasi agar programnya terlihat rapih. Dan di sini saya menggunakan do. Lalu ada cout, menu yang dapat diinput, terus cout lagi, 1 menghitung besar arus, menghitung besar hambatan, menghitung besar tegangan. Terus di sini ada cout lagi, silahkan pilih menu 1, 2, atau 3. Terus lanjut, di sini ada cin. Cin pilihan. Di sini kita memasukkan ya pilihan tadi 1, 2, atau 3. Lalu cout and line. Nah, di sini kita mengakhiri baris yang pertama ini. Lanjut. Di sini ada 3 percabangan. Nih, percabangan 1, percabangan 2, ini percabangan 2, dan ini percabangan 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada percabangan 3. Yaitu di sini if dengan rumus pilihan sama dengan 3, terus cout menghitung besar tegangan. Terus ada flat, terus ada bawahnya ada cout, masukkan besar arus, terus cin array 0 yaitu kita memasukkan besar arusnya. Terus di sini flat R, ada cout masukkan besar hambatan, ada cin kita masukkan array satunya yaitu adalah besar hambatan yang kita masukkan. Di sini ada flat V sama dengan ini adalah rumusnya yaitu bilangan atau array 0 dikali array 1. Nah, di sini ada cout lagi sebagai hasilnya dari besar tegangannya yaitu dengan satuannya adalah volt. Demikian pada pilihan yang kedua dan ketiga sama dengan pilihan yang ketiga tadi, pilihan 1 dan 2 ini sama dengan pilihan yang ketiga tadi, akan tetapi beda pada penerapan rumusnya. Nah, tadi kan di atas ini kita disuruh memilih pilihan menu 1, 2, 3. Nah, jika kita salah memasukkan, ini kan ada 1, 2, 3, kita taruhlah memasukkan 4, maka akan muncul else, yaitu cout menu yang Anda masukkan salah. Terus di sini, nah, muncul ini kalau kita memasukkan menu tadi salah. Terus ada cout and line, terus ada cout lagi, untuk mengulangi program tadi, yaitu tekan Y besar atau Y kecil untuk ulangi program. Terus di sini cin ulangi, yaitu kita memasukkan Y besar atau Y kecil tadi. Terus di sini ada will. Di sini will sebagai program perulangan, yaitu
rumusnya adalah ulangi sama dengan Y besar atau ulangi sama dengan Y kecil. Terus di sini ada return. Return ini berfungsi untuk eksekusi dari function untuk memberhentikan program ini. Oke, terus di sini mari kita jalankan program ini, tapi sebelum itu kita compare dulu. Ada yang salah apa enggak dari program yang saya buat. Kita tunggu. Nah, error 0, kesalahan 0, baru kita run. Nah, di sini langsung masuk nih perhitungan besar arus, hambatan, dan tegangan. Mode yang dapat diinput, menghitung besar arus, hambatan, dan tegangan. Kita pilih 1, enter, terus menghitung besar arus. Besar tegangannya saya masukkan 45, enter, besar hambatan 50, enter. Nah, besar arusnya Y adalah 0,9. Tekan Y besar atau Y kecil untuk ulangi program. Itu kita masukkan Y. Langsung kita pilih menu lagi, kita masukkan, ini kan 1, 2, 3. Taruhlah kita masukkan, salah memasukkan, taruh 4. Nah, langsung muncul menu yang Anda masukkan salah. Terus di sini ada tekan Y besar atau Y kecil untuk ulangi program. Terus kita masukkan kecuali Y tadi, kita masukkan enter lah. Terus enter, maka program akan berhenti. Atau kita akan menghentikan program, ya seperti ini. Nah, sekian program yang saya buat. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.